Saya lagi mau bikin video pendek tentang pembuatan deterjen. Kali ini menggunakan merek Sun Chemical ya. Ada dua bahan di situ, bahan A, bahan B, sama parfum. Jadi mirip sama Determart juga. Dan ini saya menggunakan dua buah dus ya. Mau jadiin langsung 8 jeriken gitu ya. Jerikennya udah siap tuh ya. Oke. Bahannya air panas, kotak ini, lalu garam-garam. Sedangkan bahan A, bahan B, parfum udah siap di sini. Oke, kita mulai. Tentunya yang dibutuhkan masih sama, air panas 5 liter, terus ember kecil sama wadah besar ya. Ya, persiapan pembuatan deterjen. Ini ada yang dinamakan bahan A. Ini bahan A mau dicampur pertama kali. Bahan B nanti. Kita tuang bahan A di sini. Tapi karena kita mau langsung bikin 2 dus, maka bahan A 2 kali bahan A kita langsung masukkan ke sini. Nanti akan dicampur pakai air panas. Oke, ini sudah tercampur 2 bungkus bahan A ya. Ya, ini bahan A udah kecampur. Bahan A itu bentuknya kayak serbuk, serpihan. Nah, sedangkan bahan B itu nanti berbentuk seperti jelly. Nah, ini air panasnya 5 liter kita akan tuangkan ke sini. Barusan selesai menuang, kita mulai aduk-aduk ya. Jadi kita akan aduk sampai benar-benar larut seluruhnya. Nanti setelah larut kita akan tuangkan ke wadah yang lebih besar. Oke, sudah saya tuang. Sebenarnya juga nggak apa-apa dari tadi langsung tuang ke wadah besar ya, nggak ada masalah. Ya, sebenarnya kalau pakai air panas si bahan ini akan cepat larut. Tapi jangan kita malas, kita harus aduk sampai benar-benar larut agar nanti pencampuran saat dengan larutan bahan B itu menjadi mudah ya. Jadi kita mengurangi mengaduk karena memang larutan bahan A sudah larut, bahan B larut, nyampur keduanya A dengan B plus parfum akan jauh lebih mudah. Oke, ya sudah aduk-aduk nih ya. Kita cek. Tuh endapan udah gumpalan udah nggak ada ya. Tuh udah nggak ada gumpalannya. Saatnya bergerak ngurusin bahan B. Ya, ini bahan B nih. Ini bahan B. Bahan B itu bahannya seperti jelly, sangat kental dan dia akan diencerkan juga. Nah, kalau diencerkannya tidak pakai teknik atau trik lah gitu akan susah, dia akan gumpal gitu. Jadi saya akan bagikan trik yang pas. Pertama adalah saya mau tuangkan dulu kedua buah bahan B. Ini ada satu lagi ya di sini ya. Di sebuah wadah ya. Ini nanti kita akan campurkan garam gitu ya. Garam 1 buah. Ini garam krosok nih ya. Mudah-mudahan kelihatan, ini garam krosok. Akan kita aduk di sebuah wadah dalam kondisi kering. Ya, ini semua dicampur, diaduk dulu dalam sebuah wadah dalam kondisi kering, baru nanti dicampur air dingin. Tidak boleh dicampur air panas karena nanti akan lebih sulit melarutkan seluruhnya. Malah dia akan menggumpal gitu. Oke, kita mulai. Ini ya sudah saya tuang ya. Mohon maaf karena tidak saya videoin karena sudah ribet ya. Nah, ini bahan jelinya nih. Mudah-mudahan kelihatan. Ini bahan jelinya ya. Tuh. Bahan jelinya. Kita mau tuang garam ya. Ini garamnya kira-kira 600 gram. Ini garam krosok beli di warung 600 gram. Langsung aja. Saya beli di warung 600 gram. Jadi untuk per 1 dus biang itu butuh sebenarnya 800 sampai 100 gram. Tapi saya kebiasaan sudah pakai 600 kali 2 ya, berarti 1,2 kilogram atau 1200 gram gitu ya. Sudah pas bagi saya. Kekentalannya nanti akan dapat pas. Nah, ini kita mengaduk sampai benar-benar kecampur sempurna ya, bukan larut, kecampur dulu. Jadi sini kita kasih air dingin. Ini sudah dituang air dingin tadi 5 liter juga. Belum saya aduk ya. Nih, tuh masih ada di bawah ya tuh ya. Masih di bawah. Kita mulai aduk aja ya. Tuh. Ingat air dingin, sekali lagi air dingin. Ini kita juga harus cukup sabar, tunggu aja sampai larut gitu ya. Nanti baru kita akan campurkan
dari larutan bahan B ke larutan bahan A, dan kita akan campurkan parfum setelahnya. Oke, ini sudah diaduk selama 2 menitan ya. Hasilnya apa? Hasilnya cairan yang sangat kental. Ini berat loh ini. Nah, ini dia. Nah, kelihatan kan hasilnya tidak menggumpal sebenarnya. Tidak menggumpal, tapi memang lebih ke kental aja gitu, tidak menggumpal. Gitu. Nanti ini udah oke kayak gini. Udah makin berat ya karena ada garam ya di sini. Garam itu membuat bahan-bahan itu menjadi kental gitu. 2 menit aja air dingin sebelumnya dicampur garam, tidak akan membuat menggumpal gitu. Oke, kita persiapan uang ya. Ke sini. Ini kondisinya ya encer lah gitu ya. Ini sangat kental, nggak apa-apa. Kita akan encerkan itu nanti gitu ya. Nah, setelah ini nanti kecampur, kita akan campurkan dengan si parfum dan pewangi ini. Salah, parfum dan pewarna. Ini sebenarnya warna biru ya. Cuma saking kentalnya kelihatan di kamera jadi hitam. Sebenarnya ini biru ya. Oke, sudah saya tuang ya. Belum saya aduk sama sekali. Belum mencampur jadi ya. Dan ini adalah bekas tuangannya. Itu tidak ada gumpalan. Benar-benar cuma cairan kental aja. Sekarang kita mau tuangkan parfum. Ini belum saya aduk ya. Ini cuma saya kocok aja nih si botol parfum dan si pewarna ini. Kelihatan ya, biru ya. Tuh. Satu lagi. Jangan beda warna nih. Hijau. Oh enggak sih, biru juga sama. Nah, ini kita langsung aduk aja daripada kita encerin dulu. Ini kan kita aduk sekarang aja gitu. Jadi kita sudah membuat dia homogen dulu saat dia sebelum kita encerkan dan kita campur dengan air garam. Gitu ya. Ini belum begitu terlalu kental. Nanti kalau ditambahin garam 3 bungkus lagi itu akan cukup kental ya gitu ya. Makanya mendingan kita sudah mantapkan pencampurannya si larutan A dan B dengan si parfum ini dari sekarang gitu ya. Tuh, warnanya cakep ya. Gitu. Kita angkat dulu. Oke ya. Nah, ini sebenarnya udah tinggal pengenceran gitu, tapi pengenceran ditambah garam. Karena kalau kita cuma mengencerkan pakai air nanti tidak dapat kekentalannya setelah airnya cukup banyak ya. Saya mau memenuhin sampai penuh sini kira-kira 40 liter gitu. Nah, kalau ditambah garam dia akan mencapai kekentalan yang oke. Gitu. Oke, ini sudah selesai si biang tadi nih ya. Sebenarnya cukup dikit ya. Cuma segini nih. Nah, tapi yang membuatnya banyak adalah nanti air dicampur garam. Sekarang kita mau fokus ke pencampuran garam gitu ya. Ini kita akan mengisi air penuh lalu garam semuanya ya, dari 3 bungkus tadi kita aduk-aduk sampai cukup rata, lalu kita akan tambahkan ke sini. Nanti finishingnya adalah setelah 3 bungkus tadi masuk ke sini, kita tinggal nanti penuhkan sampai estimasi kita 40 liter gitu ya. Sekali lagi ini mau bikin 40 liter. Jadi kalau mau bikin 20 liter semuanya harus dicoba ditakar sendiri sehingga totalnya itu menjadi 20 liter. Gitu. Ini hasil tuangan dari 3 bungkus, berarti 6 kali 3 1800 gram atau 1,8 kg garam krosok. Saya mau isi sampai penuh. Oke, udah mulai aduk ya. Ada garam di sini. Ini nggak kaku juga gitu. Jadi berapa? Apakah harus sekian liter? Nggak. Yang penting encer aja dan tidak melebihi nanti final result atau hasil akhirnya ya.
kita pakai 1 dus berarti jadinya 20 liter deterjen, kita pakai 2 dus berarti 40 liter deterjen. Gitu ya. Patokannya kalau pakai jerigen 5 liter berarti tahu sendiri, bisa hitung sendiri ya. Kalau 2 dus berarti saya akan menghasilkan paling sedikit 8 jerigen 5 liter deterjen. Oke, ini dari tadi ini udah kosong. Si air garam tadi sudah saya tuang ke sini. Ya, udah menjadi lebih banyak ya. Tuh. Sudah menjadi lebih banyak. Dan tinggal diaduk sampai homogen sambil ditambah air gitu ya. Ini saya mau tambah air. Berat juga. Ini ya, saya mau tambah air. Nyebur. Oke ya. Aduk terus. Nah, saya sudah hitung kalau si baskom besar ini, bak mandi bayi ini, kalau dia penuh di sini itu pas 40 liter 8 jerigen. Ya, sudah hampir penuh dan busanya juga makin banyak, nggak apa-apa nanti karena kita kan ini normal ya, busanya terbentuk sangat normal, namanya juga deterjen campur air dan keaduk ya, dan ini deterjen yang hampir jadi gitu ya, bahkan sudah jadi, makanya kita akan penuhin saja, kita aduk-aduk, nanti kita hilangkan si busanya sampai besok lah gitu ya, baru kita tuang ke jerigen gitu. Ya, kita masih aduk-aduk terus penuh ya, hati-hati ngaduknya takut tumpah. Dan ini hasilnya ya, tuh dengan warna yang bagus dan mudah-mudahan kekentalan yang bagus juga ya. Tuh, sangat kental tapi masih kurang oke bentuknya karena masih banyak gelembung aja ya. Nah, kalau kita sudah diamkan tentu gelembungnya sudah banyak hilang. Kita akan lanjutkan besok. Dan ini akan warnanya akan lebih bagus karena gelembungnya sudah hilang. Ya, ini sudah esokan harinya. Kelihatan oke ya, tuh. Penuh. Ini mudah-mudahan dapat 40 literan lebih. Dan konsistensinya tuh. Tuh. Cakep ya. Kental. Bening. Dan kita akan mau melakukan penuangan ke jerigen yang sudah disiapkan. Ya, jerigen yang sudah disiapkan ada total 8 jerigen. Ya, kita tuang aja langsung. Hati-hati jangan sampai terbuang. Oke, kita lanjut nuang lagi ya sampai habis. Nah, ini kira-kira 1 botol atau sereju jerigen yang 5 liter ya. Benar-benar bagus ya. Ya, ini udah selesai. Jadi yang 8 jerigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada lebihan dikit di sini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di konten berikutnya.